vaksinasi hepatitis B. Sebenarnya vaksinasi hepatitis B itu sudah merupakan suatu program nasional di negara kita untuk bayi-bayi yang baru lahir. Jadi untuk bayi-bayi yang lahir setelah tahun 1997, jika sudah melakukan vaksinasi lengkap, harusnya vaksinasi hepatitis B sudah termasuk dalam program vaksinasi tersebut. Untuk teman-teman sahabat Kartini yang lahir sebelum tahun 1997 atau yang belum tahu tentang status vaksin hepatitis B-nya, itu bisa kalau mau divaksin, apa saja yang perlu dilakukan sebelum teman-teman melakukan vaksinasi hepatitis B. Yang pertama, tentunya teman-teman harus mencari tahu status hepatitis B teman-teman bagaimana, apakah positif atau negatif. Cara melakukan pemeriksaannya adalah dengan melakukan pemeriksaan HBsAg. Jika HBsAg-nya positif, artinya sudah positif hepatitis B. Jika negatif, artinya negatif hepatitis B. Dan bisa dilanjutkan untuk vaksinasi bagi yang negatif. Selanjutnya, pemeriksaan yang disarankan untuk diperiksa adalah anti-HBs. Anti-HBs adalah suatu pemeriksaan di mana kita mencari tahu apakah di dalam tubuh kita sudah ada antibodi terhadap virus hepatitis B. Jika sudah ada anti-HBs, itu artinya kita sudah memiliki kekebalan terhadap hepatitis B. Untuk teman-teman rumah sakit Kartini, kira-kira orang-orang seperti apa saja yang direkomendasikan untuk dilakukan vaksinasi hepatitis B? Tadi kita sudah bahas bagaimana cara penularan hepatitis B. Artinya, orang-orang yang direkomendasikan untuk dilakukan vaksinasi hepatitis B adalah orang-orang yang memiliki resiko tertular hepatitis B. Misalkan, suami istri yang salah satunya hepatitis B positif dan satunya lagi negatif, maka yang negatif sebaiknya dilakukan vaksinasi hepatitis B. Atau orang-orang yang, mohon maaf, sering bergonta ganti pasangan seksual, itu juga sebaiknya dilakukan vaksinasi hepatitis B. Atau orang-orang yang laki-laki berhubungan seksual dengan laki-laki, itu juga sebaiknya dilakukan vaksinasi hepatitis B. Dan teman-teman yang memiliki anggota keluarga yang tinggal satu rumah yang positif hepatitis B juga sebaiknya dilakukan vaksinasi setelah dilakukan screening terlebih dahulu. Teman-teman rumah sakit Kartini yang menderita penyakit ginjal dan dilakukan tindakan cuci darah atau hemodialisis, itu disarankan untuk dilakukan vaksinasi hepatitis B. Selain itu, pasien-pasien yang memiliki penyakit diabetes mellitus juga sebaiknya berkonsultasi dengan dokter yang menangani apakah perlu untuk dilakukan vaksinasi hepatitis B. Selain itu, misalkan pada pasien-pasien yang menderita HIV, itu juga sangat disarankan untuk dilakukan screening hepatitis B dan dilakukan vaksinasi hepatitis B. Baik, selanjutnya kita akan membahas pada kondisi-kondisi apa sajakah teman-teman tidak boleh dilakukan vaksinasi hepatitis B. Sebenarnya vaksin hepatitis B ini sangat aman. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi batuk pilek, itu pun boleh dilakukan vaksinasi hepatitis B. Vaksinasi hepatitis B tidak boleh dilakukan hanya bagi yang menderita sakit yang berat saja, baik disertai demam maupun tidak. Jadi kalau hanya sakit-sakit ringan, batuk pilek, demam-demam ringan, itu aman untuk dilakukan vaksinasi hepatitis B. Mungkin selanjutnya yang mungkin teman-teman banyak tanyakan adalah apa resikonya kalau divaksin hepatitis B? Apa gejala-gejala yang bisa timbul setelah vaksinasi hepatitis B? Yang jelas, yang sangat sering terjadi adalah rasa nyeri. Kenapa rasa nyeri? Ya karena vaksin hepatitis B kan disuntikan di otot kita. Jadi salah satu gejala setelah vaksin yang paling sering dikeluhkan adalah rasa nyeri di tempat suntikan. Selain itu, misalkan di tempat suntikan terjadi bengkak. Selain bengkak, di tempat suntikan ada kemerahan, atau bisa juga sampai terjadi demam dan sakit kepala. Tapi resiko-resiko efek samping ini relatif kecil, tidak terlalu berbahaya. Efek samping paling berbahaya dari vaksinasi hepatitis B adalah terjadinya reaksi alergi, anafilaksis. Tapi syukurlah, dari data yang kita miliki, resiko anafilaksis atau reaksi alergi yang hebat ini terjadi hanya 1 kali dalam 1 juta vaksin. Jadi sangat kecil sekali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai efektivitas dari vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B ini sangat efektif. Bahkan bisa dikatakan di salah satu literatur bisa mencegah terjadinya infeksi hepatitis B sampai dengan 80-100%.
Jadi sangat tinggi sekali efektivitasnya. Selanjutnya mungkin yang sering teman-teman tanyakan, berapa kali harus disuntik jika memutuskan untuk mau vaksin hepatitis B? Untuk di Indonesia saat ini kita jadwalnya atau prosedurnya adalah dengan 3 kali suntikan, yang disuntikan pada bulan ke-0 yaitu pada saat pertama suntik, bulan pertama yaitu 1 bulan setelah suntik, dan bulan ke-6 yaitu bulan ke-6 setelah suntik. 3 kali suntikan. Bagi yang sudah lengkap 3 kali suntikan, apakah perlu suatu ketika nanti dilakukan suntikan booster? Suntikan booster adalah suntikan untuk memperkuat imunitas. Jawabannya adalah tidak perlu jika teman-teman tidak menderita HIV atau tidak menderita sakit ginjal yang dilakukan cuci darah rutin. Pada pasien-pasien yang HIV ataupun pasien gagal ginjal yang dilakukan cuci darah rutin, secara berkala setahun sekali harus diperiksa kadar anti-HBs. Tadi yang saya bilang, anti-HBs adalah kadar antibodi dalam tubuh. Jadi kalau kadar antibodi dalam tubuhnya kurang dan pasien tersebut adalah pasien HIV atau pasien gagal ginjal yang dilakukan cuci darah, maka harus dilakukan booster, suntikan ulang. Akhir-akhir ini kita mendengar ada berita mengenai suatu penyakit baru yang kita sebut sebagai hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Penyakit ini sudah menyebar ke berbagai negara, dan di Indonesia bahkan sudah ada pasien anak-anak yang terserang penyakit ini dan sampai meninggal. Mungkin berhubungan dengan vaksin hepatitis B. Pertanyaan yang mungkin ada di benak teman-teman rumah sakit Kartini adalah, apakah vaksinasi hepatitis B dapat mencegah penyakit baru ini? Jawabannya adalah tidak, karena virus yang menyebabkan penyakit hepatitis B dengan virus yang menyebabkan penyakit baru ini adalah virus yang berbeda. Sekian penjelasan saya mengenai hepatitis B, dan mungkin yang ingin saya tekankan bagi teman-teman rumah sakit Kartini adalah Nusa Tenggara Timur adalah provinsi di mana prevalensi atau jumlah penyakit hepatitis B itu tinggi. Jadi untuk teman-teman yang mendengar video ini dan belum mengetahui status hepatitis B teman-teman, mungkin ada baiknya melakukan pemeriksaan status hepatitis B, yaitu dengan cara memeriksa HbS1. Dan jika teman-teman termasuk orang-orang yang beresiko tinggi tertular hepatitis B, maka ada baiknya teman-teman melakukan vaksinasi hepatitis B. Sekian penjelasan dari saya mengenai hepatitis B, dan untuk teman-teman rumah sakit Kartini, kita bersama menuju sehat dengan rumah sakit Kartini.